Pramuka Show. Gue lagi sedih, Ji. Aduh, sedih banget, ya ampun. Itu keluar air, nggak jadi air yang lain. Air apa? Air tuba. air ketuban, pecah di bawah. Kenapa sih, Gue Nes, lagi sedihnya? sedih, udah banyak pemain Milan yang cedera, udah gitu ada job siaran besok cancel. Aduh, sedih. Ujung-ujungnya siaran di sini lagi. Kayaknya lebih sedih yang belakangan ya. Makanya jangan jumawa, Nes. Kemarin itu gue denger lo sama dia ketawain MU, ngetawain Inggris. Taunya timnya yang lagi sekarang pada nangis ini. Kalau lu kayaknya sih senengnya bukan gara-gara ini ya, gara-gara mau pindah ke tim baru sih. Jangan dulu, Nes. Nanti bulan November boleh kalau mau belak-belakan, jangan sekarang. Tapi kalau lo mau happy, Nes, makanya berkendaranya Mercy barunya tuh pakai G-Force dong. Masa Mercy-nya nggak pakai G-Force? Pak Wandi nggak pakai G-Force, Pak Wandi. Pakai sekarang ya. ngadi-ngadi. Mantap. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja di follow Instagramnya GeForce ya, di GeForce_ID. Supaya lihat, kalian bisa tahu promo-promo terbarunya dari GeForce dan update-update terbaru. Nah, kalau kalian kepo, pengen beli atau pengen tahu speknya, terus harganya berapa sih? Tinggal cek aja di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Banyak tuh, jadi nggak ada alasan lagi mobil lo ini Bener. mogok. Apalagi mobil baru kayak Nesa tuh langsung pasang aja GeForce. Kalau gue kan mobil lama, kayak buat GeForce tuh udah terlalu tua mobilnya ya. Langsung aja follow di Instagramnya @GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya, Nes. Benar. Tapi ya gue senang sih jeda internasional akhirnya selesai ya. Jadi pada balik lagi ke timnya, ke Klub-klubnya ya. ke klubnya. Kayaknya kemarin kan kalau jadi internasional nggak ada yang begitu menarik buat ditonton, buat banter-banteran. Karena emang beda nih penontonnya Liga sama penontonnya Timnas gitu. Ya tapi kan balik lagi dah tuh bahas banyak yang cedera kan. Ya sama kayak pandit-pandit kita banyak yang cedera. Tapi hari ini kita kedatangan ada Coach Sakti Iya. yang sebenarnya dia bisa menang. Kardus Tapi Junior ya? tapi dia sukanya seri terus gitu kan. Sama nanti ada juga Bung Benhart yang gue udah lama gak ketemu juga. Mungkin berdua mereka bisa ngasih saran buat Milan yang untuk mengatasi badai cedera, dan juga ada Theo Hernandez yang terakhir juga positif COVID. Benar. Coach Kardus yang senior lagi jalan-jalan nggak apa-apa. Ada yang junior yang Kardusnya. Junior, yang dikasih libur ya. Gila gas terus loh dia Gas sebelum terus. ini kan. Tapi sekarang gue belum berani deh pesan makanan dari Bang Bes. Kenapa, Bang? Takutnya pada asin semua kan mau kawin. Oh iya, kan bukan dia yang ngasak. Oh, bukan dia ya? Istrinya, Iya. calon istri maksudnya. Oke langsung aja lah ya kita panggilkan dua pandit-pandit kita setelah stand up bola raga yang satu ini. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih? Ki? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat apa. Hilang. Akan segera hadir Yuasa Stand Up Bola Raga League yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas yang merasa dirinya lucu, buat Bung Benhart, buat Bang Bes yang merasa diri lucu, buruan bisa ikutin Stand Up Bola Raga League yang pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober atau besok sampai jam 12 malam. Ditungguin, dia tinggal 1 hari lagi jam 12 malam. Makin sempit waktunya, make up your mind, cepetan bikin video, daftar kalau kalian merasa lucu. Jadi tinggal 1 hari lagi, jangan nanti lewat tanggal 15 malah kalian baru daftar. Jangan sampai berubah pikiran setelah waktunya berakhir gitu ya. Dan juga kalau kalian merasa dirinya lucu, jadi kalau kalian punya teman-teman mau ngasih tahu ke teman-teman, boleh share ke teman-temannya kalau ada Stand Up Bola Raga League. Oke, dan juga ada episode terbaru dari Stand Up Bola Raga League dari Indra Frimawan, si Prince of Mind Blowing. Jadi kalau kalian mau bingung dengerin jokesnya, silakan nonton hanya di Jebret Media TV. Jadi kalau kalian pengen tahu kan biasanya tuh si Mind Blowing tuh kalau kalian pengen ngerti biasanya baca komen-komennya karena sering nggak ngerti. Nah ini kalian mungkin bisa belajar nggak ngerti dari nonton di Jebret Media TV. Oke, sudah bersama CPP ya, si CPP calon pengantin pria. Oh iya. Ya kan? Dan Masih juga- lama Pak. Masih lama, 2 minggu lagi ya. Ini masih Nggak kerja apa-apa. untuk mengumpulkan supaya bisa lebih banyak kuliah. Formal jadi suaranya jadi Tapi formal. undangan udah dikasih kemarin hasil seri.
Jangan belak-belakan sini ya, ini bukan Dev Dagri. Dan juga ada Bung Benhart yang juga kayaknya belakangan sibuk juga ya. Sibuk juga ya. Timnya lagi main, sibuk Dia bikin lagi iklan. main. Ya, Pemain-pemain muda ya di Kota ini mau juara. kota ini mau juara. Dengan pemain mudanya bisa ya? Dengan pemain muda bisa. Nanti Bisa. main di Bandung dia. Ini PR banget Ji, main di Bandung ya kan? Iya, kenapa emang? Bisa-bisanya gitu loh kita main di Bandung home base-nya. Justru biar akrab. Tapi kita gitu. nggak mau ngebahas itu. Nggak usah bahas, itu Dev Dagri. Nggak apa-apa, walaupun tadi CEO bilang cepet digoreng, jangan bahas yang situ, nggak berani. Nanti kita ke Bandung agak ngeri ya. Yang penting kota ini mau juara. Kota ini mau kota juara. Bandung maksudnya. Nah, jangan, Jakarta. Sebelum kita maju, Ji, timnya Om Ben Hart ini salah satu tim yang paling bagus di Liga Indonesia saat ini. Wih. Pembinaan usia muda. Karena pelatihnya tuh mantan pelatih Juve. Oh, Itu adalah satu alasan yang cukup membuat gua Bagus yakin ini. bahwa mereka akan ada di papan atas terus. Yes. Pirlo juga mantan pelatih Juve tuh nggak bagus. Oke, tapi kalau kita ngomongin Serie A nih ini juga Oh pasti. ini bridging-nya ya. Serie A Angelo bagus Alicia ya. dari fans Juve Iya, sekarang pas. ke lawannya Juve nih kompetitornya. Kayaknya Juve pun juga sekarang mungkin lagi tertawa di tengah penderitaan AC Milan yang diterpa badai cedera. Bahkan ada 13 pemain termasuk akhirnya si Theo Hernandez yang setelah kakaknya ada masalah apa sih pelecehan yang nggak salah dan juga si Theo-nya bukan tersandung karena COVID-19. Ini kalau melihat 13 pemain cedera walaupun dalam 1 bulan ke depan nggak banyak big match itu ya, tapi tetap ada UCL dengan tidak adanya pemain absen ini seberapa kayaknya- besar pengaruhnya? Saya dulu ya. Oke. Kayaknya berlebihan Berlebih. untuk menyebut 13 pemain, Bes. untuk menyebut 13 pemain hilang terus AC Milan panik agak sedikit berlebihan. Lebay ini yang bikin ininya nih. Kenapa? Ini kan pemain. Karena 13 ini kan 10 nih anggap 10. 13 atau 10 ini paling 2 doang yang bagus. Yang lainnya mediocre. Pemain itu nih mainnya. Yang lainnya pemain debutan. Ibra, Theo, Ibra udah jarang main. Calabria. Ya sisanya ya, makanya ya 4 kan. sampai 5 orang lah yang Daniel memang- Maldini. Maldini enggak. Kurang. Ya artinya 4 sampai 5 orang yang sebenarnya bisa jadi pemain inti. Artinya ini Lebay masih lebay 4 cukup ini 2. nggak sih? Tapi kan dia ada jadwal Liga Champions yang kita tahu Milan sebenarnya baru debut lagi di Liga Champions setelah berapa tahun absen. Ini kan menjadi kesulitan buat dia dengan kedalaman yang sangat sempit gitu. Sebenarnya nggak terlalu bikin sulit sebenarnya buat AC Milan menurut gue, Ji. Karena gue juga memantau AC Milan ini dari dekat ya. Ya Bapak kompetitor soalnya. Kenapa? Pengen dia kalah emang. Karena yang menjadi concern gue adalah lawannya pertama, bukan lawan yang Ya, ini- yang benar-benar di papan atas. Ya, ya. Bahkan di grup di Liga Champions pun bukan lawan yang istilahnya yang bakal lolos Ya. dari grup atau pesaing mereka buat lolos dari grup, bukan. Porto ini adalah pesaing mereka buat lolos ke UL, ya Europa League. Ya kalau mereka masih kalah juga sama Porto, berarti ya mungkin mereka nggak akan lanjut ke Europa League. Tetapi kita lihat dari jadwalnya yang relatif tanda kutipnya lebih mudah, pemain yang pergi pun itu pemain belakang, tapi pemain depannya masih full tim. Tahun ini walaupun ada Ibra di situ, yang jadi strikernya Milan sekarang tuh Rebic, ya di kiri Sama Leao, Leo, kanan ya. Salamaker, dan salah satu pemain kunci mereka musim ini juga masih main, ya Brahim Diaz Oh, ya. masih ada di situ. Jadi istilahnya Theo nggak ada, Maignan nggak ada. Yang sedikit bikin gua khawatir adalah Maignan ini. Karena ketika lawan Atalanta ya hoki aja Milan masih bisa menang. Karena kena serangan balik Maignan-nya lagi bagus. Gimana Bung Benhart? Ya kalau dilihat ini kan kebangkitan Milan kemarin ya. Ya. Mereka balik lagi ke Liga Champion, 2 klub satu kota balik lagi ke Liga Champion. Salah satunya mematahkan, mungkin Bang Bes ini agak kecewa nih karena mematahkan 9 Scudetti ya. Kalau jamak tuh Scudetti, kalau tunggal tuh Scudetto. Ya, ya. Jadi dia mematahkan 9 Scudetti Juve, pantas saja Bang Bes. Saya ikhlas. Oh saya ikhlas. Ya, Ikhlas oke. Juve nggak juara musim lalu, yang juara Inter. Inter. Karena emang ada niat Om. Oh ada nih. Mereka beli pemain, pelatihnya kelas, oke. ada modal. Nggak kayak tim sekotanya. Walaupun modalnya abis itu bangkrut juga Inter ya. Maksudnya bukan bangkrut, Tapi krisis juga juara finansial, akhirnya kan juara. ikhlas. Oh ya udah, memang Worth it layak. Tapi gini, kalau ngomongin Milan ya, tadi kan sudah ada 13 nama. Update terkini bahkan 15 nih. Banyak banget. Yang- Sama main muda Akademi B-nya gitu ya. Nah, Akademi B-nya, Ditambah-tambahin Akademi gitu, C-nya. biasanya krisis badai banget. Jadi kalau dilihat dari agenda, memang Milan nggak diuntungkan dengan kondisi kayak gini. Oke. Jadi kita tahu bahwa masa lalu Milan ada Milan Lab. Itu yang jadi pertanyaan sekarang nih. Ini kemana nih Milan Lab? Itu bikin narkoba? Apa bikin apa apakah Milan Lab? digadaikan? Iya. Atau dijadikan tempat yang lain? Karena kalau kita berbicara klub-klub di lokal kita gitu ya, itu salah satu motornya memang pengembangan di Milan Lab. Dan kalau dilihat ini juga nama-nama pemain
sangat rentan sih mengalami cedera. Mungkin Milan juga harus coba berani seperti klub ibu kota dari Indonesia mungkin. Memainkan 7 sampai 9 pemain. Siapa Rans Cilegon? Oh dia bukan ibu kota. Bukan. Nah, tapi AC Milan ini sebenarnya cedera ini semestinya mereka udah bisa antisipasi. Karena tahun ini mereka semangat-semangatnya pengen Scudetto, pengen berada di papan atas. Tapi di sisi lain mereka juga harus mempersiapkan pertandingan di Liga Champions. Ya. Yang lawannya bukan tahun lalu mereka main di Eropa, tapi Europa League Pak, Europa League. ampun ya kan. Tapi ini Liga Champions, lawan lu Liverpool, nggak mungkin lu nggak ada persiapan lawan Liverpool. Terus lawan ATM lagi, juara La Liga musim lalu. Nah, habis ini lawan Porto, otomatis mereka harus muter otak nih, siapa yang bakal main. Akhirnya cedera semua pemain. Akhirnya cedera. Tapi ini artinya apakah memang dari jadwalnya yang memang terlalu padat dengan adanya jadwal timnas atau memang latihan Pioli yang juga cukup keras menurut lo? Nggak bisa dibilang karena jadwal timnas, gua nggak setuju. Oke. Karena nggak banyak pemain Milan yang dipanggil timnas. Oh, nah berarti Mike Maignan emang dipanggil timnas. berarti intensitas ya kan siapa yang dipanggil? Siapa? Tomori Timnas dipanggil. Mike Tomori. Maignan walaupun nggak diturunin dia tetap ada di bangku Calabria, cadangan. Theo, iya. Theo kemarin. Dia kelelahan Udah mungkin, habis. kelamaan jalan. Leo, Diaz, Rebic, Ya. Salamaker, Berarti ya ini begitu-begitu intensitas aja dari pelengkap. latihannya Pioli cukup keras dong sampai kebugarannya nggak terjaga seperti ini match fitnessnya. Kalau gua ngelihatnya sih karena emang jadwal yang padat yang membuat mereka akhirnya seperti ini. Oke. Kalau Bung Menat lihat dari apakah memang dari Kalau gue lihat nih Milan belum kalah. Jadi belum. nggak usah pesimis dulu. Nggak bisa gitu. Udah pernah kalah 2 kali. Lawan di domestik ATM dia belum sama- kalah. Di Liga domestik dia belum kalah. di Liga. Ntar dulu Bang Bes, dia belum kalah di Liga domestik. Jadi Milan nggak usah khawatir, tapi kalau suruh milih ya, ini buat Milanisti semua mungkin harus merelakan yang namanya Liga Champions. Terlalu mewah buat Milan. Terlalu mewah. Jadi Ini kayaknya sesama liga yang terlalu mewah buat Spurs kan juga sama nih kayak Milan ya. Kenapa terlalu mewah? Kan ini punya DNA dulu masih Milan punya DNA di Liga Champions gitu. Artinya dengan kemarin DNA itu udah nggak ada lagi ketika gue nggak 100% setuju dengan Bang Bes ya. Tapi kalau gue ngelihat sekarang nih sudah memasuki di Giornata ke 8 besok ya. Nah ini kan kondisinya udah nggak kondusif. Pioli juga nggak punya opsi juga. Dia udah 4 kali dia mengajukan proposal. Tapi yang datang Mirante, Ya. pemain yang sebenarnya sudah Udah malah tua udah juga deket. nih. Ya dia sebenarnya udah posisi nganggur dari AS Roma dan sudah deket ke Spezia. Dia potong karena ada selisih 5.000 euro Oke. gajinya. Itu pun sebenarnya masih dinego lagi. Jadi masih 50-50 tapi Mirante ini yang ya gue bilang ya udahlah relakan aja Liga Champion dan bahkan direlakan aja Eropa karena kalau dilihat chance-nya di domestik Juve pelan-pelan mulai naik ya walaupun sekarang masih di peringkat ke-7 ya. Ada Lazio terus juga ada Atalanta yang masih keteteran. Jadi ya harusnya udahlah ini recovery yang cukup cepat ditambah ini pertanyaan ini Milan Lab tuh diapain sih sebenarnya sekarang? Jadi selain jadwal, ada hal lain lagi yang menurut gua membuat banyak pemain Milan cedera. Di sini gue lihat adalah gaya mainnya, Om. Oke. Ya, mirip-mirip dengan Antonio Conte musim lalu. Ketika mereka main di domestik, begitu mendominasi, begitu intens, pressingnya di atas. Sama Milan juga gitu, pressing di atas. Coba ball possession, ketika direbut, dia counter press. Pemain-pemain kayak Rebic, ya kan mungkin ototnya beda tuh kan, lebih kuat, lebih muda juga. Bisa dia handle pressure atau latihan seperti ini. Tetapi ketika kita bilang pemain-pemain kayak Theo yang udah istilahnya ya kan kena Theo kan COVID, positif sebenarnya kena COVID. karena Terus misalnya kayak si Calabria yang cedera, yang terus- lain, Calabria misalnya. Calabria kan emang sering cedera. Iya. Terus Ibrahimovic bolak-balik kan itu faktor umur. Terus dituntut untuk bermain intens. Disinilah menurut gua kadang-kadang ya gaya bermain nggak bisa terlalu dipaksakan itu terus, intens terus. Sedangkan dia main di 2 kompetisi. Makanya setuju sama Bang Bernard. Kalau mereka mau eksis di Serie A, otomatis UCL-nya mungkin ya tapi kalau menurut kalian dengan Gaji, kedam- tapi gini, kalau dilihat ya, average kedatangan pemain ini paling rendah Milan di musim ini. Ya. Kita tahu bahwa di musim-musim sebelumnya cukup banyak dan Milan itu dengan kesusahan kondisi apapun, memang baru di zaman Pioli nih paling pelit. Jadi ya benar-benar Milanisti ini harus siap nih. Tapi justru Karena hasilnya paling festive. bagus dalam ya 5 tahun 6 tahun terakhir gitu di bawah Pioli ya. Maksudnya secara permainan, secara hasil. Kalau berbicara musim iya, tapi musim ini kan yang parah. belum iya, walaupun belum kelihatan Ibaratnya sebenarnya. gini, kalau kita metik pohon kelapa,
tapi pohon kelapanya nggak langsung ditebang, emang mau dapat buah kelapa lagi di besok, dipanen besok? Kan nggak mungkin. Jangan ditebang pohonnya gitu loh. Musim ini perumpamannya. baru mungkin seperempat aja belum, Ji. Seperempat aja belum. Iya, Dan iya. salah satu Masih pahlawan baru mulai. Milan musim ini, Mike Maignan, dia udah nggak ada. Dan salah satu faktor yang bisa membuat mereka menang lawan Atalanta kemarin ya si kipernya ini. Oke. Nah ini pertanyaannya, 10 minggu ya dia nggak bakal ada di lapangan atau 15 pertandingan nggak bakal ada di lapangan. Masih ada derby, masih ada lawan Porto. 14 minggu. 14 pertandingan. 14 lebih lama pertandingan, lagi, sorry. ayo tuh, lebih lama. Ya Padahal kan? cuma pergelangan tangan kiri ya. Itu kan kiper. Tapi Kalau pergelangan kaki mungkin ya. Kalau bicara Milan Lab ya, kalau bicara Milan Lab tuh sebenarnya ada yang lebih parah loh waktu itu. Siapa itu? Waktu masih trio Belanda, Frank Rijkaard. Aduh, emang beda Frank ya Rijkaard umurnya ya. itu, iya, itu parah dia. Dengkul udah gitu pecah. Oh. Jadi kalau coach Bang Bes bisa cerita, itu dalam posisi dia mesti dipasang pen 3 tuh. Tapi di 3 bulan main, itu Iya. dengkul posisi pecah di musim 98-99 nih, kalau nggak salah tuh. Tapi kalau ngomongin dari antisipasinya, ibaratnya 89-99. ya itu saya baru umur 2 tahun lah kira-kira ya. 90, sorry, Gue sama Bes baru 90. setahun 2 tahun tuh beda, kita nggak pernah nonton bola. Ya, tapi kalau ngomongin dari antisipasinya sebenarnya kan di back masih ada sang kapten yang terpinggirkan, Romagnoli gitu kan. Yeah. Terus ada Tomori dari timnas Inggris. Sandro Sebenarnya Tonali ya. di gelandang pun masih ada semua gitu kan. Artinya kalau buat Serie A ini bukan sebuah krisis ataupun kepanikan sebenarnya kan. Tapi di Serie A itu biasanya nih ya Om, kebiasaannya. Kalau lu mau berprestasi di Serie A, kalau lu mau juara, kalau lu mau ada di papan atas, pertahanan lu harus bagus. Oke. Nah, dan sekarang salah satu pemain terbaik lu tuh harus absen cukup lama. Mainan. Ditambah salah satu defender terbaik lu si Theo Hernandez Theo juga Hernandez yang harus 2-3 kontribusi pertandingan golnya nggak ada. cukup bagus Ini sama asisnya. pertanyaannya, berapa banyak lu bakal cetak gol? Tetapi hati-hati, kebobolan juga bisa berapa ya kan? Ya. Nah ini kalau soal kebobolan, Milan sebenarnya kan punya Tata Rusano gitu. Apakah dia nggak akan ngasih kepercayaan buat Tata Rusano? Malah Mirante juga secara umur udah jauh lebih tua gitu. Kalau dia percaya sama Tata Rusano, dia nggak akan hire Akan si si Mirante. Mirante. Tetapi dia juga berpikir nih, wah kayaknya ini bisa digoyang nih Tata Rusano. Kita bawa aja kan Mirante, siapa tahu dia goyang dan Mirante bisa ganti-gantian sama dia. Karena Pelizari juga cedera kan. Karena berapa? 15 pertandingan, 14 pertandingan nggak bisa main. Mungkin itu adalah prediksi 14 pertandingan nggak bisa main. Recovery-nya. Oh. Ditambah iya. juga statistiknya Tata Risano waktu latihan di Milanello ya, itu juga nggak bagus. Berapa kali kan dia shoot timing targetnya dia nggak bagus. Ini juga yang dilihat ketika dicobakan Mirante statistik terakhir di AS Roma, dia bermain cukup rapi. Tapi lucunya gini loh, Ji. Di Roma terakhir kali kan dia main di 2 musim lalu ya. Di Roma 3 kali main di 3 save. Tapi 3 kali 3 main 3 save itu bukan di pertandingan yang besar. Ya, dengan kecil. Jadi sebenarnya ini beresiko karena tadi mau cari pemain dengan kondisi terjepit tapi gajinya murah. Oke, berarti dengan kalau kita bandingin sama tahun lalu, Milan kan begitu perkasa sampai setengah musim gitu ya. Sampai paruh musim mulai tuh merosot. Dan dengan sekarang kondisi seperti sekarang, menurut kalian Milan akan merosot lebih cepat atau di Serie A masih akan tetap Itu dia kokoh sampai kuncinya, Ji. tengah musim? Lepasin di Liga Champion. Harus lepasin Liga Champions. Lepasin Liga Champion, lupain. Main aja di Liga Domestik karena dia sekarang kan di Giornata ke-7 ya. Iya, masuk Besok delapan. itu cuma lawan Verona kalau nggak salah. Iya, Verona. Tapi di Liga lumayan lah, Champions, di jagain. Liga Champions masih ada 4 pertandingan lagi. Terlalu cepat. Lepasin. Terlalu cepat ngelepasin. Masih ada menjamu Liverpool di San Siro. Siapa tahu masih bisa menang. Gimana Iya fans kan? Liverpool tiba-tiba muncul nih, gimana? Gua Tapi lu fans Milan juga dulu kan? kalau lu bilang gue fans apa, lu harus lihat gue nih orang Liga Italia lama ya. Palermo. Emang ada yang punya jaket begini. Kita ngomongin Zaman Italia masih Utara, Lotto nih, ini Lotto. Italia Selatan nih. Ini Italia zaman Selatan orang nih. beli-beli baju olahraga tuh di pasaraya lantai atas. Dulu kan lu jualan baju-baju gini kan? Sebelum jualan lagi. Ini di pasaraya lantai atas dulu tuh kalau mau cari sports tuh di situ. Iya, paham. Ada Gitu spotek loh. zaman dulu. Makanya gue sekarang suka orang sotoy ngomong Liga Manokwari Italia ya? tuh gue geli gitu loh. Karena gue emang udah nggak ngikutin sekarang. Cuma konsep melepas. Iya, Konsep benar, melepas nih, benar. gue dari dulu bingung. Kan tetap harus dijalanin tuh 4 pertandingan. Iya. Tapi 4 kan kompetisi. kayak Bung Menard kan bilang dilepas. Sebenarnya konsep ngelepas tuh gimana sih? Dia kalau WO aja gitu. Nggak Nggak usah main, apa Nggak yang usah dimainin datang, pemain junior. Pemain-pemain. Gimana gitu namanya konsep lepas namanya? Nggak usah pasang target lah ya. Iya. Nggak usah pasang Karena target kita- harus menang. Karena kita kalau emang pemain bola itu kan main karena suka. Iya, passion. Susah tuh kalau disuruh Konsep. udah lu lepas aja gitu loh. Tapi artinya kan emang Merotasi kali maksudnya. Iya merotasi. Merotasi itu malah bisa jadi yang paling jarang dimainin malah mainnya ngotot. Ngotot, ya bisa juga. Konsep motivasi. lepas itu mungkin diartikan adalah skala prioritas.
Oke. Nah, jadi prioritasnya ketika ada game di Serie A hari Sabtu, all team tuh, full team semua tuh. Oke. Baru pas hari Rabu Kita udah lihat pada capek nih. jadwalnya. Oke, yang fresh aja yang main. Terus habis itu Sabtunya ada Serie A lagi, yang inti lagi main. Nah, itu mungkin konsep lepas maksudnya itu. Nah, misalnya ini konsep lepas. Lu lebih serius di liganya atau di eksebisinya gue nanya. Kalau lo ngomong masalah Ini bukan prioritas. Serie A, ini bukan Serie A Nah, nih tapi kayaknya. maksudnya konsep lepas gimana? Kayaknya lo lebih gembar-gembor di sebelum liganya. Sama Januari rencana ada kegiatan. Lebih komersil yang Pak, mana ini ini? DPI, Pak. Tapi DPI, benar Pak. benar DPI. benar. Kan gua Benar nanya Januari. konsep lepas. Kuncinya di Januari Februari. Enggak, dia serius. Itu best period itu. Ya jadi sama timnya Bang Sama. Bas. Jadi kunci di Januari. Januari. Di situ kuncinya. Itu kan kalau dihitung 4 pertandingan Liga Champion ya. Ya. Oke. Pasti Bang Bas juga main di Liga Champion kan pasti. Oh, kita udah 2 kali menang. 2 kali menang. menang Juve. Iya. 2 kali menang terakhir, Oh. bukan Juve. Oh, bukan iya. Juve. Dua kali menang terakhir sering tapi Iya, ya. yang Makanya itu, sekarang yang- masih dikasih libur. Kalau Iya. kalah beda cerita sebenarnya kan. Sama tim gue juga 2 kali menang. Oh, kali ya menang. kan? Dari 6 Walaupun pertandingan. setelah ada karangan bunga itu ya. Karangan bunga. Iya kan 3 poin, 3 Kalau pertandingan. gue agak ngeri ya, kita sekarang pindah dari timnya Nesa dan juga timnya Nico ke timnya Bes nih. Bes sekarang ya. Juventus yang juga udah kembalinya Morata dan Dybala yang kemarin sempat cedera, tapi kan kemarin mereka sebenarnya menuai hasil cukup baik dengan tidak adanya mereka tanpa striker nomor 9, tanpa striker yang murninya gitu. Apakah akan kembali memaksakan 2 pemain ini atau memang mainin yang ada dulu aja gitu? Ya Juve sekarang strikerless. Ya, Ya. mereka nggak punya striker, mereka pakainya Dybala sama Chiesa di depan. Sama Bernardeschi kemana Malah diisi? Dybala cedera Atau lagi, Baskin. ya kan, menuju recovery. Dan sekarang nggak ada striker lagi, ada namanya Caio Jorge, Ya, orang Brazil baru yang dibeli. belum punya cukup banyak pengalaman, yang bisa jadi dipaksa buat main starter, tapi feeling gue yang main bakal tetap Chiesa. Karena mau nggak mau, daripada pakai pemain yang nggak punya pengalaman, atau pemain yang baru sembuh dari cedera, kayaknya bakal dipaksain sayap yang jadi Tapi striker. lawannya Roma loh, maksudnya udah cukup Bung Mehat melihat dengan komposisi ini. Sebenarnya Kita tahu lah Bernardeschi kemarin ya begitulah ada peluang kan ada depan gawang. Moiskin. Moiskin. Cedera, Iya kan? cedera juga. Striker Tapi luar terakhir biasa. kali main loh dia. Kali main loh Di dia. timnas cedera, di timnas. Di timnas cedera, tapi dia itu sebenarnya di beberapa pertandingan terakhir tuh dia main. Iya, sebagai Itu sebenarnya cadangan. juga cederanya juga nggak parah kan. Ya. Jadi artinya bisa lah dia main. Cuma masalahnya itu tadi tuh, Juve nggak terlalu percaya. Karena terakhir dibalas sama Morata kan Capocannonieri ya, tapi 2 gol. Cetak gol terbanyak lah ya. Dan nampaknya juga memang Allegri belum bisa lepas dari bayang-bayang Ronaldo. Oke. Padahal dia dulu bilang regenerasi ketika ada Ronaldo malah nggak bagus sebenarnya. Kenapa sekarang malah dia nggak bisa lepas bayang Ronaldo? Pelatih itu kan ada egonya, Ji. Nah. Dia udah kepala ngomong bahwa dia memang dari awal dia sebelum dia dibalik lagi ke Juve kan dia udah bilang, gue anti CR7, gue nggak mau ada CR7 ada di sana, dan dia wujudin di situ. Tapi ternyata itu buruk hasilnya. Nah ini dia nggak Siapa yang mau. ngomong gitu? Si Allegri bilang begitu. Sebelum dia gabung dia udah bicara, dia nggak akan mau ada Ronaldo karena menghambat peremajaan tim katanya. Cuman kan yang kenyataannya nggak ada nih pemain yang bisa produktif. Ya. Ini udah masuk di pekan ke-7. Jadi dia nggak mau telan ludah dia sendiri. Kalau ngeliat dari duet Dybala Morata, Bes, so far lo ngeliat ini promising nggak sih? Gua yang jawab duluan. Kalau dia yang jawab mah nggak objektif. Juve butuh game changer Ya. yang nggak bisa ada. menjadi seorang penentu hasil. Ya. Siapa? Nah, mau nggak mau itu kan Ronaldo kemarin tuh, benar. Iya, tahun lalu. Allegri mau mengambil status itu, tapi sebagai pelatih, Ya game changernya bukan pelatih sebagai kan. pemain. Nah, pemain yang ada menurut gua bukan si siapa tadi? Dybala sama si Morata. Apa Chiesa? Emang apa yang dia buat selama ini? Nggak ada tuh yang dia buat. Seandainya dia deputinya Ronaldo, paling nggak kalau nggak ada Ronaldo, adanya mereka berdua udah menunjukkan dong kalau Ronaldo buntu mereka berdua ada. Yang ada apa? Morata cuman ditanya-tanya kenapa sih dia main nggak pernah jadi golnya banyak tapi bisa pindah-pindah klub bagus melulu. Dybala selalu masalahnya cedera lah, sakit lah, apalah. Nggak jadi pembeda. Kalau mau Allegri harusnya emang maksimalin Chiesa. Nah, jadi striker. Mengeluarkan potensinya Chiesa lah. Apakah mau dari samping kek, mau di depan kek, atau di dukungan dari tengahnya kek. Karena dia baru gitu loh. Dan memang kelihatan potensinya gitu dibandingkan ngarepin lagi kembalinya Dybala, Morata, nggak ada gunanya. Kalau Dybala, gue kurang setuju nih sama Lai. Nggak ada gunanya lah, nggak ada gunanya. Sama Lai gue kurang setuju. Nggak ada Kalau gunanya. kalau ngomongin
penggiat itu pekerja keras, Cuadrado loh. Lah, jadi striker. Cuadrado itu maksudnya bisa game changernya. game changer. Beda Dia posisi. itu Dia udah bek kanan, Le. udah bek kanan tapi Cuadrado dia itu pekerja pelayan. keras. Cuadrado itu Statistiknya, pelayan, kalau dari pelayan. statistiknya. Dia pelayan, dia bukan- statistiknya dia paling banyak bergerak loh. Bek kanan, Tapi kiri, dia pelayan. Dia pelayan tapi Dia bukan penghidup ujung tombak. Oke, Itu dia tapi penghidup. ngopernya ke siapa? Ngopernya ke tengah. Nah, cuma masalahnya di eranya si Allegri dia diplot sebagai pelayan saja. Padahal dia punya feeling untuk nyetak gol. Itu yang gua kurang srek tuh Ya sama berarti Allegri. Allegri jadi game changer juga nggak cocok nih. Berarti dia Dia secara harusnya taktikal, bisa penentuan membiarkan pemain si juga salah dong. Cuadrado. Padahal dia kayak kemarin dia main Itu tuh udah cuma tua pemain juga, pengganti. Le, udah tua. Udah tua. Tapi dia udah 30 punya lebih. minute of play-nya yang sedikit, Iya. tapi areanya dia paling banyak. Oke. Dia paling banyak bergerak, dia paling banyak kilometer areanya dia. Yang coveringnya dia cukup banyak. Cuma masalahnya dia diplot. Tapi Jadi- dia banyak bergerak, kalau nggak efektif gimana? Dia gerak-gerak dulu. Tapi kan karena dia nggak ada diharuskan juga. cuman sebagai pengumpan. Itu Iya. masalahnya. Tapi tetap kekuatan terbaik Juve itu ada di 3 orang. Ada si Dybala, Nah, itu Morata, sama normatifnya kayak Chiesa. gitu, Bang. Tapi Di Dybala depan. kan so far nggak pernah week by week konsisten menjadi penentu. Coba game changer. dilihat Rabiot, Walaupun dia katanya sayap jadi anak sama- sayangan Allegri ya. iya. Bu Risma kan kemarin marah lagi. Ya. Bilang ke mahasiswa itu, Ya, mana ya. datanya? Lagi demo kan? Iya, Ya. karena gue tanya, kalau lu bilang tiga-tiganya itu berpengaruh, tunjukkan ke gue datanya sama pemirsa. Itu tadi Capocannonieri Jangan Juve. cuma dua. 2 gol, Jangan tapi cuma paling pakai banyak. perasaan lo. Masih paling ada. banyak. Kasih data lu mana? Itu mereka cetak 2 gol. Locatelli juga cetak 2 gol Ya itu jangan sekarang. ngomong Locatelli. Mana data lu tiga Kalau pemain gua ini? ngelihat Cuadrado tuh pekerja keras karena dia jalan mainnya sedikit, minute of play-nya sedikit, tapi areal kilometernya paling banyak. Kalau kilometer dia rata-rata Ini baru 26,5 dia. baru sekitar Paling 7 banyak. sampai 8 match ya musim ini, terus Liga Champions juga baru 2, masih kurang lebih 10. Masih belum bisa dinilai apakah Cuadrado itu Cuman, adalah kuncinya, karena apakah nggak Chiesa apa disukai aja kuncinya. sama Allegri. Gua rasa udah harus Belum. bisa lah. Lu butuh 7 sampai 8 pekan masih dibilang nggak bisa menemukan formula. ini 1 sampai 5 mungkin, Bro. Kalau udah 7 sampai 8 bagaimana masa depan tim lu juga, Bro, nanti, Bro? Kalau lu ngomongin bahwa lu perlu dikasih kesempatan lebih dari 7 sampai 8 Ditambah game. satu lagi nih, di era dari Allegri yang dipendem, Kulusevski. Nah, Itu juga gua cukup mengejutkan juga. tapi kan tahun lalu di era Pirlo juga nggak Ya, shiny juga. di era sebenarnya. Pirlo dia lebih banyak main, di era Allegri dia masih Ya maksud gue, tapi kalah. di era Pirlo juga nggak begitu menentukan kan? Dia sebenarnya menentukan, Kulusevski. men. Pak, dia menentukan. masih 20 tahun, Pak. Apa yang mau diharap Butuh dari anak waktu umur berarti 20 ya. tahun? Artinya lebih banyak jam terbang karena orang-orang yang seperti pemain-pemain seperti inilah yang ketika di tim nasional Sebenarnya juga banyak. sebenarnya kita banyak ngomongin konsen. pemain depan Juve, tapi sebenarnya Juve itu Kekuatannya solidnya di tuh di belakang. Oke. Ya, Tapi nggak usah udah bahas tua. kipernya. Ya, nggak usah bahas kipernya. Pokoknya Deli, Baru mau ngomong nih. Chiellini, Bonucci. Deli, Chiellini atau Bonucci ganti-gantian. Itu dua itu adalah kuncinya musim ini. Mereka berdua yang kalau mereka nggak kebobolan, itu udah tim tuh udah enak ke Artinya depannya. hanya mencari ugly win 1-0 aja kayak Enggak, selama artinya ini dia kan. mencari bagaimana selain menjaga pertahanan, duo ini bisa golin juga. Ya, Kalau benar. udah nggak dibagi tugas per pos, ngapain diomongin? Berarti kan dia ngelindungin kiper, Iya. suruh bantuin nanti lagi nyundul, iya. Dan ini dua pemain yang udah berpuluh-puluh tahun. Iya, Artinya udah kan juga 10 tahun. krisis dong. Masa yang mereka omongin selalu yang pemain-pemain lama yang udah gua nggak ngikutin Liga Italia masih gua tahu namanya. Gua perlu Deli. Deli itu kan apa ternyata bikin Belanda kalah kemarin juga. Itu mentalitas apa Piala Dunia, Piala Eropa bisa narik orang begitu. Intinya lu harus munculkan memang ada figur baru tadi seperti misalnya Kulusevski itu. Kulusevski. Ya itu kan gua baru dengar. Gua keinget tuh pemain Atletico Madrid yang back dulu, yang gondrong. Siapa sih kalau Ya makanya bukan dia gitu loh. Jadi gua butuh yang berarti mungkin figur baru, figur yang belum kelihatan. Danilo. Jadi pembeda. Kalau figur baru ya Chiesa, siapa lagi? Icon. Oke, Ya berarti itu Chiesa. kan, Icon. itu aja dari tadi gitu aja harusnya lu bilang. Icon Itali, icon Juventus juga. Tapi berarti sekarang dengan di bawah Allegri kan sekarang udah mulai ada ugly win ya dari awal Ya, start ya, jelek. recovery cukup Sekarang bagus. ugly win ya mungkin yang kata Bes juga bilang mereka ngandelin pertahanan kuat cuman gol-gol. 2 counter pertandingan doang. terakhir lawan Chelsea 1-0, lawan Torino juga 1-0. 1-0 juga. You still win the game kalau kata Coach Jas. Ya berarti sekarang lo udah yang penting hasil aja udah gitu. Mau gimana pun cara mainnya, gimana pun menangnya yang penting menang aja gitu ya. Tapi ngeri. Lawan Spezia kebobolan 2 gol, lawan Sampdoria kebobolan 2 gol. Ya Tapi kan? bisa menang lawan Chelsea, juara Eropa. Nah itu mungkin the best thing-nya cuma itu. Ya, Sayang banget Berarti gitu. pertahanan yang lo bangga banget sebenarnya juga
ya itu juga kan, Kropos Iya. juga sebenarnya kan, kalau dengan ada Spezia kebobolan 2, Sampdoria juga kebobolan. Karena balik lagi ke Allegri tadi, dia kan merasa di atas angin. Iya, dengan masa lalunya. Dia udah dulu nggak ini, dipanggil lagi. Iya. Ya kan? Sehingga dia pikir, oke, gue lordnya sekarang nih, ya kan? Jadi kalau apa lu harus nurut sama gua gitu loh. Nah sekarang gimana dia bisa buktiin itu? Tapi tadi 78 pertandingan menurut gua, yang penting diselamatkan di 78 pertandingan memang skor. Ya benar, hasilnya. Nah, setelah 7-8 pertandingan boleh lalu ngomong bagaimana proses dan cara bermain. Ya. Gitu loh. Jadi ketika memang ternyata ada hasil yang satu lawan, ya udah cukup bagus gitu. Cukup. Tapi bagaimana setelah itu dan pemain-pemainnya harus bisa dimaksimalin, itu menurut gua PR. Si ini Locatelli ini jadi bagus sih. Locatelli ini jadi pembeda justru. Juve? Baru 2 pertandingan ya. Ya, tapi jarang main Yang benar-benar. Nggak main juga. Bukan Baru satu baru 2-3 pertandingan. pemain pengganti. Main terus dia, Tapi iya, cuma karena pemain dia di awal pengganti. musim, dia masih butuh proses adaptasi. Makanya pas ketika kalah-kalah, ya kan, dia belum main. Pertandingan pertama yang Juve kalah, itu masih proses negosiasi transfer. Sekarang dia udah pasti main, dia jantungnya Juve. Enggak, cuma masalahnya lawan Empoli ya kan. Walaupun itu ada Giornata awal, tapi itu warning. Terus lawan Sampdoria yang papan bawah. Itu juga kebobolan 2 gol. Dia mampu menang tapi 3 gol. Terus juga lawan Empoli juga tadi. Itu juga catatan-catatan di mana Juve sebenarnya bukan nature-nya dia. Tapi itu di awal musim, 2 pertandingan terakhir 1-0. Iya. Itu yang kita lihat. Hasil yang penting ya. Hasil. The best thing-nya memang pas lawan Chelsea emang harus diakui. Itu Berarti the emang best thing-nya. yang gue tunggu dari tim lo nanti adalah hasil ya biasanya. Iya, lihat. Pasti masuk 4 besar. Oke, kita panggil Lesa dulu. Forza Milan Aduh. pokoknya. Biarin aja para fans-fans Juve sama Inter ini ngeremehin, gak apa-apa, kita tunjukin kepada dunia Pioli bisa pokoknya. Tahun lalu ngomong gitu, kagak bawa gerobak nasi goreng, udah janji-janji di sini. Tadi Ji, kata abang kan beli, waktu itu beli baju di Pasar Raya kan, Iya, di lantai atas, 5. Udah gak zaman, kasihan dong yang belum vaksin, gak punya peduli lindungi kayak Anggi. Kan bisa belinya makanya di Shopee aja. Ya, Nih, itu dia. kayak gini nih, beli sweatshirt dari Jebret Media. Nih ada kaos, ada sweatshirt, ada hoodie. Belinya di Shopee aja, tinggal search Jebret Official Merch. Harganya mulai dari 80 ribuan aja, Ji. Monggo, dari kaos-kaos Jebret sampai juga sweaternya, ada hoodie juga, kece banget, mulai dari Rp80.000 di Jebret Official Merch hanya di Shopee. Benar. Nah, sebelum kita lanjutin, kita lihat dulu nih ada coach yang lagi kejar setoran satu ini. Nah, di sini yang menarik. Sudah ada Casemiro dan Modric. Jadi mereka akan seperti ini, double pivot. Ernesto Valverde dia akan ke samping dan Vinicius dia akan mengisi satu pos di tengah. Nah, ini akan terlihat seperti 4 ya, double layer. Kurang lebih seperti ini, double layer. Dia akan mengarahkan misalnya bola ke sini, maka dia akan lari melingkar dan bola sekali lagi diprogres, baru di situ mereka akan melakukan trap. Lebih efektif ya semenjak ada Ancelotti, makanya golnya lebih banyak. Ketika 1 lawan 1 maka si Vinicius punya license untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti lawan. Ketika bola udah di Benzema bisa melakukan banyak pilihan di mana dia bisa ngasih ke Vinicius, bisa ngasih juga ke sisi kanan yang ada di sini. 3 center back di mana yang mengontrol adalah Eder Militao, Alaba, dan tentunya masih ada Casemiro, Modric, dan Valverde. Ya, kita tunggu kedatangan Toni Kroos. Ini bola terbaru bersama Coach Bes. Salut gua. Kenapa? Salut gua, salut. Gimana? Salut. Makin bagus. Gimana, bagus ya? Grafisnya, Bukan taktiknya. grafisnya Bukan. bagus banget. Sehingga apa yang dikatakan dia tuh seakan-akan keren gitu. Iya. Bagus banget. Salut grafisnya, salut. Coach textbook itu namanya Coach Salut Bes ya. grafisnya. Itu dia Iya, bola 3 terbaru. orang ngeroyok dibilang panahnya Melingkar kan. Oh, keren. Benzema gerakannya lari melingkar gitu. Tadi curhat, semalaman bang gua ngeditnya katanya. Mana siapa? tuh dia tuh? Makanya kan gua apresiasi, bagus grafisnya. Mana orangnya tuh? Mana Itu orangnya? dia. Ini bola bahas Real Madrid di bawah Don Carlo. Selengkapnya hanya di Jebret Media TV. Nontonlah Bes yang sekarang lagi kejar setoran menuju 2 minggu menjadi calon pengantin pria. Ancelotti kayak Allegri ya, dia balik lagi, dipanggil lagi gitu. Iya. Oke, sekarang kita ke La Liga nih. Sayang kita nggak ngomongin sama Kenapa fansnya. MNC Group nggak panggil gue lagi ya? Ya Bapak udah mahal Pak. Kita ke La Liga ada Aguero yang sudah jalani debut bersama Barcelona di laga uji coba dengan hasil 2-2. Ini kan kemarin Barcelona dibilang, mungkin salah satu fansnya seperti Coach Yassin bilang, tunggu semua pemainnya balik dulu baru bisa ngejudge termasuk Aguero dan juga Dembele. Tapi sekarang Aguero udah mulai fit, udah main juga di laga uji coba. Kalau Aguero masuk dengan gaya main sekarang, kalian yakin Aguero bisa memberikan impact yang
instan atau bahkan yang signifikan buat Barcelona karena dia ada Depay sekarang yang gaya mainnya lebih dikasih free roll lah ibaratnya. Masalah Barcelona itu bukan di striker sebenarnya, tapi di pelatih. Pelatihnya biasa-biasa aja. Ya. Pelatih Belanda loh ini. Apa? Membawa timnas Belanda kemarin lumayan. Sebentar doang dia ngelatih Belanda kan, nggak sampai di Belum turnamen, belum di ya. ini. Sebelum ngelatih Barcelona dia ngelatih di mana? Everton. Ya, abis itu Ya kan di Valencia, Everton pun nggak Southampton bisa juga. terlalu bersaing. Di Southampton oke dia orbitin banyak pemain muda. Tapi Barcelona bukan tempat orbitin pemain muda, Om. Istilahnya udah pemain jadi. Harus jadi ya. Udah bisa. Buktinya apa? Ada namanya Gavi itu yang main di timnas Spanyol. Ya. Kenapa di timnas Spanyol dia begitu diululukan, tapi di Barcelona ya so-so. Kan baru mulai, baru tadi kan lo bilang baru 7-8 pertandingan gitu kan. Oh, di Liga Spanyol lebih banyak kayaknya. Gua mau cek ya. Ya, Gua cek ya. maksud gue Gavi aja kan dari timnya baru dikasih berapa kesempatan Ini tim kan? belum siap, Ji. Belum siap mentas. Ibarat lo mau race balapan, ini mesinnya masih mesin yang belum di overhaul. Kenapa? Karena Jadi kan ada gua pemain bintang di sana sebenarnya masih ada. Gue pemain bintang. ngelihat akhirnya yang kena batunya itu Koeman. Bukan lo nggak setuju Enggak lah. Gomez berarti? Enggak, karena Koeman ini udah tahun kedua nih. Mestinya dia udah paham apa sih yang terjadi di Barcelona, bukan tahun pertama. ini dia di CC-nya situ. CC Everton ini sekarang Barcelona. bukan levelnya Barcelona tadi. Lagi sama Bruce Willis Habis. dia ngapain? Bukan, Jordi Cruyff. Ngantuk kita ngantuk dia. Jordi Cruyff. Berarti kalau Bung Meher setujunya ini karena pemain-pemainnya yang nggak sesuai. Manajemennya. Jadi Ini pelatih lah. ini momen yang nggak tepat nih buat Koeman. Koeman harusnya balik lagi deh ke Southampton. Baru kelihatan deh kualitasnya. Ini akan nggak bersinar karena polesan batunya akhirnya mendem nih. Karena ya ini berantakan banget lah. 2 pertandingan terakhir loh kemarin Benfica, Atletico. Itu parah banget. Akhirnya juga Barcelona mengubah gaya main yang dulunya mungkin dari kaki ke kaki, sekarang lebih banyak crossing, lebih banyak pakai target man, Luuk de Jong. Jadi kalau gue nih mengibaratkan memang Barcelona ini kehilangan Messi itu seperti United kehilangan Alex Ferguson. Alex Ferguson bisa mem-create sistem, mentalitas, Fergie's time dengan kemampuan dia melatih. Sementara Messi melakukan itu as a player. Jadi ketika dia nggak ada, terus sekarang Koeman bisa merubah dan bagus lagi. Berarti Messi nggak ada gunanya sebenarnya selama ini gitu loh. Memang harus kita lihat justru berapa lama Barcelona bisa kehilangan atau tanpa Messi ini bisa balik lagi. Kalau bagi gue 1 musim ini dia amburadul, sah-sah aja menurut gua. Karena transisi. tadi kehilangan satu figur besarnya, kehilangan Xavi, kehilangan Iniesta, kehilangan siapa lagi tuh? Nggak goyang ya. Ronaldinho, kehilangan siapapun nggak goyang. Ada Ini Messi dia. di situ. Iya. Semua udah nggak ada, tinggal Messi sama Busquets. Ya. Masih nggak goyang lah, masih oke. Tahun lalu masih lumayan. Hilang ya. Messi-nya begini, jadi perlu ditunggu waktu bagi gua, perlu tunggu waktu dan nggak tahun ini. Nah, Aguero kan kesana karena Messi. Iya. Jadi lu jangan terlalu berharap banyak, tapi kalau Aguero pengen jadi Lord Nah, dan pengen membuktikan dia tidak dibawa bayang-bayang siapapun, justru dia buat kejutan harusnya di Barcelona ini. Bilang saya di cadangan aja, saya nggak usah main daripada nanti saya dibully juga. ya ini kan berarti ekspektasinya untuk Aguero tinggi kan, padahal di City dia udah bukan lagi Jadinya pilihan tinggi utama. sekarang, Bukan jadinya pilihan tinggi utama, menurut iya kan? gua. Nggak tahu dah. Menurut gua jadinya tinggi gara-gara begini. Ingat nggak dulu pernah Enggak. Luis Suarez lawan timnasnya Indra Safri ya kan? Oh iya, Waktu itu dia iya, belum bisa iya. main. Yang hostnya. Oh iya. Tapi Coba. kan itu Luis Suareznya gendut. Ya, coba Pak ingat-ingat dulu Pak. Ya kan, itu kan sebelum dia masuk ke tim utama, dia Iya, latihan dulu latihan dulu, coba. lawan Tahu. istilahnya Terus persahabatan. apa yang nolak maksudnya apa nih? Ya sama seperti itu. Sebelum Luis Suarez itu jadi booming, ya kan dia kan sempat booming, salah satu striker terbaik di La Liga bersama Barcelona Ya nomor karena 9. habis dari Liverpoolnya dia bagus. Tapi kan dia sparring dulu itu, kan sama kan kondisinya Iya, sekarang dia apa yang sparring. maksudnya apa nih? Mau kemana nih omongan Ya ini? maksudnya persiapannya, dia udah persiapan. Nah ini udah siap dia ke La Liga, si Aguero-nya. Tapi kan dari secara umur, nah tadi juga Valen bilang Suarez di Liverpool lagi tajam-tajamnya. Aguero di situ udah bukan pilihan utama. Nggak apple to Match apple. fitness-nya jelek, umurnya jelek. Masa lo masih ngarepin sama Aguero? Enggak lah, tapi tetap Aguero itu kan siapa? Salah satu striker terbaik di Liga Inggris. Masih ada lah dia punya insting itu. Iya bukan salah satu striker di Liga Inggris. Terbaik. Bukan salah satu terbaik. Dia udah habis karena 1 tahun terakhir kan Tuh. dia juga udah nggak main lagi, udah nggak rutin lagi. Faktor Enggak, cedera. itu mah karena Pep-nya aja. Lebih suka nggak pakai striker. Sama ini Bang Bes, ada temuan juga di labnya Barcelona. Ada juga nih lab yang tadi ngomongin Milan. Tadi lab Milan. Tadi Milan lab, Lah, sekarang ini pandit lab. oh iya. Bukan pandit komputer, pandit lab ini sekarang. Kekuatan kakinya dia itu udah nggak boleh seperti di Ini fakta. awal-awal ketika di 2011 ya, Kebanyakan pertama ini kali ya. main di Manchester City, dia nggak pulih lagi, makanya begitu dilepas ditangkap
dan nggak ada perebutan waktu itu kan. Ingat nggak? Nggak berebut loh dapetin Aguero. Ya dan gratis kan? Gratis. Itu gratis udah pasti. Layak. Tapi gajinya dia kan Masih sebenarnya tinggi. masih udah lumayan murah, tapi nggak digrogotin tim lain. Harusnya ya jebret tim bisa baca lah. Kenapa akhirnya dia begitu mudah pindah, nggak ada godekan kiri kanan. Kan kalau bicara Wijnaldum misalnya, akhirnya ditelikung kan di last minute. Iya, iya. Tapi itu gara-gara gaji. Iya, tapi Masih. Tapi ada yang apa? mau juga maksudnya berarti orang. Artinya masih punya keinginan tim lain untuk merekrut dia karena temuan tadi. Karena tim lain tuh udah males gitu berebut Aguero. Karena dia tahu dia kan temenan sama Dengkulnya Messi. udah nggak sekuat Dia tadi. bilang tadi. Karena Dengkulnya temenan udah nggak sama sekuat Messi tadi. juga. Dengkulnya udah nggak sekuat tadi. Ketika Otomatis main di dia pasti Manchester lebih City. milih Barcelona dibanding klub lain. Karena ada Ada Messi. Oh, tapi Bukan. Iya dan maksudnya Juga. klub lain juga nggak ada yang getol Nggak ada yang mau ngambil kejar-kejaran dia, Bos. sama dia. Karena dia tahu, kayaknya kalau kita kejar, kayaknya nggak bakal mau ke kita. Dia pasti maunya Barcelona, Messi. Pasti dia maunya ke Messi. Oke, tapi ini Faktor mentalitas dari mana ya? Itu orang mau ngambil nggak mau lah kayaknya dia gini. Kagak ngotot gitu bingung gua. selain Aguero ini juga Tapi ada lu, Ji, tapi itu perlu kita kasih stressing point. apa itu? Itu tidak ada di otak gua, di Don't See It Coming. Ada penelitian kekuatan kaki berkurang. Iya. Kalau emang itu benar, bukan cuma buat cari sensasi di acara ini. Bukan. Bung Benhar. Nanti gua Itu Atau Betul. tim bisa cari. Bisa Apakah cari. ini hoax apa enggak? Lu bisa cari. bisa cari. Ternyata lu ada datanya, kasih tahu nanti di kolom komen. Dia Ada main kemarin kan pemain pengganti kan. Iya. Berapa kali dia loncat? loncat. Berebut bola. Udah Nggak nggak tahu pernah. Aerial duel. Udah Iya. enggak. Makanya hasilnya nggak bagus. Makanya kalau sampai lu ketemu Iya. hasil penelitian Bung Alay Benhart ini dan dapatnya dari mana, tulis di kolom Tulis. komen, gue kasih sweater yang tadi ditunjukin nama Sine saya, kasih tahu. Nah ini nilai plus ini, kekuatan kaki ternyata ngaruh. Ngaruh. Kiri sama kanan, makanya lu kadang-kadang lihat, kok Febri Haryadi bisa corner pakai kaki kiri sama kaki kanan. Karena kan kekuatan kaki kiri sama Sama. kaki kanan Dan agak harusnya beda. beda kan, ada yang dominan ada yang enggak kan? Inverted Betul. wingers. Dan gue jadi pengen tahu ukurannya apa tuh, Le? Maksudnya tendangan untuk bisa membuat bola berapa kilometer per jam atau apa? Jadi ketika Atau dia loncat lari gitu? ya ketika dia dites, dia sangat jarang kan kalau berbicara Barcelona, Antoine Griezmann contohnya, dia kan 175 tingginya. Ya. Tapi banyak gol yang dia ciptakan sebelum akhirnya dia dilepas karena faktor gaji ya. Itu karena kemampuan aerialnya dia bagus. Dia dilatih bahkan sampai 90 cm minimal loncatannya. Minimal loh ya. Gila nih. Minimal 90 Barcelona lab cm. nih ya, oke. Ketinggian loncatannya. Gua aja nggak nyampe segitu walaupun gua hampir 2 meter. Loncatnya. Loncatnya. Iya. Goyang dong kita pas lu turun. Body bapak udah nggak kuat Ya, gitu makanya. langsung sini. Artinya itu keunggulan striker-striker atau pemain depan yang ada di Barcelona. Tapi itu tidak muncul di Aguero. Makanya ketika Aguero dilepas, kemudian Barcelona bernegosiasi dengan harga dengan Manchester City dengan agennya si Aguero untuk mendapatkan dia, nggak ada rebutan. Kalau badan gede nih makanya pemain-pemain kalau nggak bisa ngejaga badannya atau ngejaga fisiknya ini bakal berubah Ini mau total ngomong ya. siapa nih? Nasri ya? Nasri ini kita Nasri. nih. Nasri begitu dikritik. main lagi ya? Orang yang baru aja. Lu jangan tahu kan ini. lu ya elah, lu tuh yang bikin ini ya masukin jadi berita ya. Lu tuh nggak sadar diri ya. Ya, satu, dia emang udah males-malesan main. Kedua, dia bajunya ketat. Ketiga, warna putih. Gua main di Celebrities FC, Kelihatan. kalau mainnya pakai baju putih, gua Nggak pilih main. nggak main. Kenapa? Karena gua sadar akan kelihatan lu, tapi kalau pakai baju hitam, gua main. Kelihatan Jadi, pusernya ya. Fotografer yang jahat berarti ya. langsung menghakimi gitu loh. Emang nih Abel Tapi nih. gua nggak tahu kalau pendapat mereka berdua. Gimana? Ini lihat ini pemain yang baru aja Ya gua melihat diri gua tuh. Gua pakai jaket yang begitu juga blek tuh. Pakai sweater tuh blek tuh. Tapi kan lu udah bertahun-tahun nggak Tuh, latihan, ditarik. nggak latihan yang intensitas tinggi. Dia kan baru aja Jibril Cisse pensiun gitu. Artinya ketika dia sebelum pensiun memang udah main shootnya udah nggak terjaga profesional banget dong bersih orang. Tapi bekas kotaknya masih ada, bekas kotaknya lihat. Dia tinggal diet dikit aja. Iya, tulang rahangnya, tulang itunya rusuknya masih ada kelihatannya Masih sedikit ya. ingat ya kita dulu waktu dia pindah ke City. So itu Pires sama sih. Ire sama Sise. Jules Cisse, dia mendandang status pemain terbaik Oh, Prancis iya. of the year. Wih. Tapi sekarang tiba-tiba udah gitu. Ya, hidup adalah pilihan. Ini berarti dari sisi Dia profesional nggak emang tiba-tiba beda Bang ya. Bas itu ada prosesnya itu. Ya, hidup adalah pilihan itu kan dia memilih untuk Percaya seperti proses. itu. Oke, ini tadi episode doang. Sekarang kita lanjut ke soal Coutinho. Tapi berarti Bang Benhart nih bisa kita iniin dari sekarang dia pandit sport science saja. Pandit lah ya. Ya, benar, Ya benar, pokoknya benar. dia harus selalu ada ulasannya tentang Lab-labnya. science itu ya. Iya. Karena kita belum ada kan di sini. Iya, iya. Nah ini sekarang Coutinho nih ya kan lagi Coutinho. isunya mau dibeli sama Newcastle dan juga sebenarnya Barca butuh ngelepas beban gajinya dan juga tapi di satu sisi punya
efek kedalamannya tetap dibutuhkan. Kalau melihat Coutinho nih, apa memang sudah nggak ada masa depan di Barcelona, Bung Benhart? Gak cocok dengan permainan Barcelona. Gue setuju tadi itu, mendingan ke Newcastle. Beneran. Bener. Karena gaya mainnya emang lebih cocok di sana. Karena Barcelona kan Ronald Koeman udah jelas-jelas. Dia nggak memberi kebebasan. Kemudian Tapi Depay dikasih kebebasan sebenarnya kan? Kalau gua nggak setuju. Kenapa? Lo mau ngomong dulu nggak? Ayo. Nggak enak gua kan panitamu. Nggak, yang pasti Coutinho ketika dia nggak main di Barcelona lumayan. Ya, contohnya di mana? Pas dia main di Bayern Munchen, dia menang, Cadangan sebenarnya ya. menang berapa 7-1 kalau nggak salah, Iya. 7-0 tuh lawan Barcelona. Itu dia bisa bagus. Tapi kenapa ketika dia balik ke Barcelona musim lalu aja, istilahnya mainnya aja jarang. Ya, mungkin ini yang salah. Apakah pelatihnya? Apakah dianya? Di sini gua ngelihat ya adalah pelatih nggak masuk aja di sistem. Walaupun sudah bertahun-tahun sebenarnya di Barcelona ya. Salahin pelatih mulu. Iya, walaupun Dia disalahin sama Eloko aja mampus. untuk masih asisten kata dia. Tapi kan udah berapa pelatih? Berarti sebenarnya yang salah bukan pelatih. Bukan, yang salah Coutinho. Kenapa? Lu bilang Coutinho kenapa? Psikologis. Karena Di Liverpool Liverpool, bagus. dia udah dapat segalanya. Ya, sama- Tapi gara-gara agennya akhirnya dia pindah kan dengan harga yang Mahal, sekian 100 mahal segala jutaan macam ya. Dan ternyata Liverpool ditinggal dia tidak bagus. seperti Messi ninggalin Barcelona. Betul. Aman-aman aja. Tapi bagi si Coutinho-nya itu ternyata berbeda gitu loh. Dia tidak menemukan alasan kenapa dia bermain. Pemain bola itu harus menemukan alasan kenapa dia bermain di klub itu. golnya ya, targetnya gitu. Karena kalau dia sendiri tidak tahu ngapain gua ada di sini dengan kemampuannya, potensinya nggak akan keluar. Nah, ketika Munchen bisa muncul, gua rasa karena dia lagi dalam status dia dibuang. sama Barcelona. Lagi-lagi waktu itu menunjukkan- DPI mencari pundit. Nah. Ketika lu dibuang, ada perasaan lu untuk membuktikan. Ya, ya. Begitu lu balik lagi, ya gue di sini lagi. Jadi bukan cuma Newcastle, dia harus pindah klub yang membuat harganya rendah. Oke. Dan klubnya tidak punya siapa-siapa kecuali dia, Ya. sehingga kehadiran dia bisa berpengaruh. Contohnya yang dari United, pemain Belanda, yang di Barcelona sekarang. Oh, si Depay ya. Depay kan MU kurang jelek apa? Ya, dia pindah ke Prancis kan, Lyon turun bagus. kasta dong. Ya, tapi lebih mainnya Turun bagus. kasta dong, tapi mainnya bisa bagus, Karena bisa dia keluar. dipercaya. Muncul lagi, namanya ada lagi di timnas, bisa diambil Barcelona setelah lewat Lyon ya sih? Iya, Lyon. Setelah lewat Lyon. Nah itu maksud gua. Bagus. Dia harus nemuin tim yang kayak gitu, jangan malah pindah ke tim Sultan, jangan pindah ke tim yang besar. Menurut gua ya. Berarti secara psikologis di Barcelona dia udah ada sedikit kekecewaan buat juga gua ya, karena nggak dipakai. tidak kan? ada kebebasan tadi. Munchen kurang besar apa? Dia harus jadi center of Dia attention belum selesai, dia baru satu kata, udah potong aja. Tadi ngelanjutin tadi. Oh, lanjutin. Ini dia pindah tuh. Malah dihancur, malah dibantai. Dia butuh jadi center of attention. Loh, tapi kan di Munchen dia nggak satu Tempat yang paling Oh, bagus nanti di mana? dulu. Di Serie A. Datang ke Serie A. Nah, kalau mau Juventus, bisa tuh. Bisa nggak ya? Mohon maaf Pak, Di kita Inter nggak aja bang. Nggak bisa jadi pembeda, karena Juve butuh seseorang. nggak, dia di Lazio bagus Pak. Wah, sama Di Sari. Inter aja bapuk. Sama nih. Sari. Nah, tapi lu juga lupa. Lu tuh selalu sekarang masalah prestasi. Lu harus ingat waktu dia di Munchen. Dia tuh kebalikannya Nasri. Dia Karena? jadi keker banget. Iya ya, karena di Munchen beda latihan. Ya itu juga dibahas dong. Oh, Mainnya saya- jelek tapi badannya bagus. Goretzka, Jangan Goretzka. cuma lu bahas badannya jelek. Kalau badannya bagus lu nggak bahas. Ya berarti secara sport science berarti ada unsur yang bagusnya juga berarti. Kalau itu gua belum baca. Itu gua udah baca. Ada pelatih khusus gila tuh pelatih sportnya. Makanya- Oh, Munchen gua udah baca. Kan yang Ya, merubah badan itu. Goretzka salah satunya. Alaba, Ya. terus si siapa Alaba, yang ya, betul. back kirinya Davis juga. Alphonso udah Davies. 2 tahun. Gnabry juga kumisnya kan langsung gagah ya kan. Itu juga pengaruh. Gue suka nih. Kita tunggu bahasan dari lab-lab sport science lain dari Yes. Bung Benhart ya. Oke. Oh, Nesa. Hari Sama ini Nesa juga harus ada. Iya. Gua kasih tugas ya Nesa ya. Kenapa? Nesa harus memperhatikan dari sisi grooming. Nah. Ya, itu bahasannya Nesa ya. Groomingnya pemain. tapi abang hari ini seru ya, padahal belum tea time ya. Ini masih sisaan 3 malam berturut-turut. Luar biasa tangganya Vio ya kan. Masih sisa tea time. Oke, terima kasih banyak Jebretin. Habis ini kemana? Ikut ya? Iya, Bang. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow semua sosial media kita. Tonton semua playlist kita ya. Thank you Jebretin. Bye-bye.